Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Nuriah. Saya dari UPTD SMP Negeri 1 Lumas. Saya adalah CGP Angkatan 9 di Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya percaya bahwa guru berperan sebagai teacher center saat pembelajaran. Guru adalah satu-satunya sumber belajar dan aktivitas berpusat pada guru, sehingga siswa hanya mendengarkan, tidak aktif, dan tidak ada kegiatan di dalam pembelajaran. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid, sehingga guru tidak mengetahui, tidak memahami, dan mampu mengembangkan bakat minat dari muridnya. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, sehingga membuat murid menjadi bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Yang keempat, suasana kelas tertib, tenang, dan fokus utama yaitu anak-anak hanya memahami materi. Tidak ada kegiatan, permainan, atau pergerakan dari murid. Yang kelima, pembelajaran hanya berfokus terhadap hasil akhir dan ketercapaian KKM. Pembelajaran tidak mementingkan proses, pencapaian hanya pada di akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir, murid pasif, kurang termotivasi dan untuk belajar mereka merasa bosan. Berikut contoh kegiatan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dalam kegiatan pembelajaran, saya berperan sebagai teacher center. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Murid duduk, diam, dan mendengarkan, sehingga murid merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Murid merasa jenuh dan kurang termotivasi untuk belajar. Ini terlihat dari keadaan kelas, mereka hanya duduk diam dan tidak ada kegiatan yang mereka lakukan. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu merubah pikiran saya bahwa pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Murid dapat mengakses sumber belajar dari berbagai macam. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak atau student center.
guru hanya bertugas sebagai fasilitator. Kemudian, menghargai setiap karakter murid. Kemudian, merubah perilaku. Saya berusaha untuk mengemas pembelajaran secara menarik agar murid termotivasi untuk belajar. Kemudian, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir, saya akan lebih cermat melihat bakat yang ada pada anak. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya setelah mempelajari modul 1.1 mengambil pelajaran di antaranya yaitu menerapkan penilaian pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus terhadap hasil akhir, tetapi berfokus terhadap mulai dari awal proses dan hasil akhir dari murid. Yang kedua, menuntun murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Saya mampu mengembangkan apa yang menjadi minat dan bakat dari murid-murid yang saya ajar. Kemudian, yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik murid, di mana setiap anak pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga saya harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif, tidak hanya berfokus pada satu sumber belajar. Kemudian selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kemudian yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga murid tidak merasa bosan. Kesimpulannya, guru sejatinya harus mampu menuntun murid baik dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu akademis, tapi juga mampu berperilaku untuk berbudi pekerti yang baik. Pendidikan yang berhamba pada anak dan memenuhi kebutuhan. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.